warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 PDB 7 sedang berada di Masjid Rahmat Kembang Kuning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laina Faranisa Alkaf dengan NIM 433251008. Perkenalkan, nama saya Ika Febriana Halik dengan NIM 174251103. Perkenalkan, saya Rahma Safira Warda dengan NIM 151251158. Perkenalkan, nama saya Agatha Warifda dengan NIM 188-25081. Perkenalkan, saya Radika Adi Nugroho dengan NIM 421251059. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Farabi dengan nomor NIM 144251123. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Laina Faranisa Alkaf dari Universitas Airlangga. Nama saya. Dan saya Radika Adi Nugroho dari Universitas Airlangga juga. Kami mohon izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan ya Pak. Iya. Masjid ini sebelumnya itu adalah Masjid Tiban. Masjid Tiban ini peninggalan dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu sebelum datang di sini, dia itu Sunan Ampel itu siapa sih? Sunan Ampel keponakan dari Putri Campa. Putri Campa itu menikah dengan Raja Majapahit dan dia itu membawa keponakannya ke sini. Lalu dia ke sini, datang ke sini ini bertemu dengan Mbah Wirosroyo atau Mbah Karinya, yang makamnya terletak di Kemang sini. Yang makamnya terletak di Kemang sini atas. Terus setelah itu dia itu Mbah Wirosroyo ini adalah penjaga perbatasan, perbatasan Majapahit. Akhirnya Sunan Ampel ini bertaruh dengan Mbah Wirosroyo ini, akhirnya menikah dengan Nyi Karima. Nyi Karima ini adalah putri dari Mbah Wirosroyo. Kenapa kok Mbah Wirosroyo ini dinamakan Mbah Karima? Karena nama anaknya Karima. Dulu bapaknya dulu orang dulu kan bapaknya Karima, bapak ini artinya disebut Mbah Karima. Ya, lambat laun Sunan Ampel itu mendirikan musola namanya Musola Tiban. Tiban itu secara tiba-tiba langsung ada, mungkin menggerakkan apa, sehari tiba-tiba. Nah, itu fotonya yang ada di situ, relief itu fotonya. Tuh. Lah, Masjid Tiban ini direnovasi pada tahun 1967 diresmikan oleh Menteri Agama zamannya Bung Karno, yaitu Saifuddin Jubri. Yang kemarin yang bapaknya Lukman Saifuddin, Menteri Agama yang kemarin, Saifuddin Jubri. Rekonstruksi akhirnya menjadi. Sebelumnya kan berarti ini musola ya Pak tadinya. Musola atau masjid Langgar Tiban. Langgar. Terus kemudian transformasi menjadi Masjid Rahmat Kembang Kuning ini kapan ya? 1997 itu diresmikan oleh Menteri Agama Saifuddin Jubri itu. Kok disebut Masjid Rahmat? Karena yang mendirikan atau yang itu adalah Masjid Rahmat. Sunan Ampel itu asal namanya dari Raden Resma. Kalau bahasa Sunan Ampel dari Campang atau dari negeri Cina itu namanya Samputuala. Tinggal di Majapahit akhirnya diganti dengan Raden Rahmat. Kegiatan bulanan, ada kegiatan tahunan. Kalau kegiatan mingguan atau harian ya itu seperti kuliah subuh, kajian kuliah subuh. Harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu. Terus kajian ada kegiatan muslimah itu kajian mingguan. Yang dihadiri itu
Itu Ahad sore, Minggu sore, itu jamnya ba'da asar. Itu hari Minggu. Terus bulanan di sini ada namanya gerbang subuh. Gerbang subuh, gerakan bangun subuh. Gerakan bangun subuh bersama-sama, namanya gerbang subuh. Nah, gerbang subuh ini agar menarik kita jamaah untuk sholat di sini, bagaimana Masjid Rahmat ini memberikan suatu fasilitas yang menjamin kenyamanan para jamaah, seperti makan bersama, seperti doa bersama, dan lalu pembagian sayur-sayuran untuk jamaah. Ada kegiatan tahunan yang namanya Haul Bakarima. Haul Bakarima itu hari wafatnya, ya. Hari wafatnya Bakarima, mertua Sunan Ampel. Makamnya ada di Temanggung sini. Makam keramat situ makamnya. Termasuk resepnya Yayasan Masjid Rahmat ini. Itu Haul Bakarima itu dihadiri orang seluruh Jawa Timur atau beberapa di Indonesia, bahkan Indonesia. Itu mengundang hari se-Jawa Timur, mengundang para pejabat-pejabat. Insya Allah Haul Bakarima ini akan diadakan tanggal 5-6 Desember besok. Itu setiap tahunnya emang tanggal 5 sampai 6 Desember atau Tiap tahunnya ganti-ganti? itu pokoknya Jumadil Awal atau Jumadil Akhir, bulan-bulan Islam. Oh, bener. Tiap tahunnya. Jadi, Masjid Rahmat Kembang Kuning merupakan salah satu cagar budaya yang memiliki peran penting, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan masyarakat, di mana masjid ini mendukung SDG nomor 4, yaitu Quality Education, dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan non-formal seperti pengajian rutin, kelas baca tulis Al-Quran, dan pembinaan akhlak bagi para anak-anak dan juga remaja. Nah, melalui kegiatan tersebut, masjid ini menanamkan nilai moral, akhlak, dan kepedulian sosial. Masyarakat belajar untuk saling menghormati, bekerja sama, serta berperan aktif dalam kebaikan di lingkungan sekitar. Nah, Masjid Rahmat Kembang Kuning juga melengkapi salah satu list dalam SDG atau Sustainable Development Goals, yaitu nomor 11. Nah, SDG 11 ini atau Sustainable Cities dan Communities, di mana masjid ini bagian dari komunitas yang mendukung kehidupan sosial berkelanjutan. Masjid Rahmat Kembang Kuning bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga sebagai kegiatan sosial. Di sini masyarakat berkumpul saling membantu dan menjaga ketertiban lingkungan. Masjid ini terbuka untuk semua, di mana menyediakan kegiatan kebersihan lingkungan, setiap Jumat, pembagian sembako, dan juga program belajar mengajar mengaji bersama anak-anak. Masjid ini jadi tempat hidup dan bermanfaat bagi semua. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.